Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah atau Sederajat bab 6 tentang rangkuman materi gerakan pembaruan dalam Islam. Pengertian pembaruan. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas, di antaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisme, dan sebagainya. Gerakan pembaruan mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi dan pemikiran tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, lahir bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, Albania, Yunani dekat pantai Makedonia. Meninggal di Mesir pada tahun 1849 dan jenazahnya dimakamkan di komplek Masjid Al-Abastar. Ayahnya bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki. Adapun pemikiran Muhammad Ali Pasha dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang militer. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Muhammad Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Bidang ekonomi dan sosial, yakni yang pertama membangun sistem irigasi, dan yang kedua menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, dibentuknya Kementerian Pendidikan. Yang kedua, dibentuknya berbagai sekolah seperti sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian dan apoteker, serta sekolah pertambangan dan sekolah penerjemahan. Yang ketiga, mengirim pelajar ke Perancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Perancis. Muhammad Ali Pasha menerbitkan majalah Al-Waqai Al-Misriyah, berita Mesir, berbahasa Arab, yang pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Ayah Al-Afghani bernama Sayyid San. Tahun 1864, Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani menulis risalah dengan judul Risalah fil Arwad Al-Masihiyah. Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wusqa yang mengecam keras Barat. Jurnal tersebut juga dikenal sebagai jurnal anti penjajahan. Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme. Al-Afghani mendapat julukan sebagai Bapak Nasionalisme Islam. Al-Afghani menilai penyebab kemunduran di dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dan syuro atau dewan serta tidak setianya pemerintahan pada konstitusi dikarenakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Bagi Al-Afghani, pemerintahan rakyat adalah pemerintahan yang terbatas, pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Abduh, lahir di Pedusunan Daltanil, Mesir pada tahun 1849. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Adapun pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Masehi.
Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh. Yang pertama, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis sehingga umat tidak mau menerima perubahan yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran umat saat ini. Yang kedua, di bidang masalah ijtihad, ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci menurut pemikiran Muhammad Abduh. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum yang tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Maka dari itu, untuk masalah-masalah mengenai hidup kemasyarakatan umat, pintu ijtihad masih terbuka, yakni disesuaikan dengan zamannya. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam, sunnatullah yang tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Muhammad Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak, laki-laki dan perempuan. Bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, fondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas memimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Lahir di Kolamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, Suriah, 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Rashid Ridho juga seorang pengikut tarekat Naqsabandiyah. Rashid Ridho meninggal di Mesir 22 Agustus 1935 Masehi, kemudian dimakamkan Kairo, Mesir bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Rashid Ridho merupakan muridnya Muhammad Abduh yang telah kita jelaskan sebelumnya ya. Pemikiran Rashid Ridho. Yang pertama di bidang keagamaan, pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Itu merupakan pemikiran dari Rashid Ridho. Selanjutnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah Lembaga Pendidikan Al-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Yang kelima, sekaligus tokoh yang terakhir pada penjelasan kita pada materi ini adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877 Masehi. Adapun Muhammad Iqbal meninggal di Lahore 21 April 1938 Masehi pada umur 60 tahun. Pemikiran Muhammad Iqbal. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. Yang kedua, adanya kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Dan yang ketiga, awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern, salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan Muhammad Iqbal. Di antaranya adalah yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam, umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan. Yang kedua, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dan yang ketiga, intisari hidup adalah gerak. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.